menceritakan tentang aplikasi periklanan dakwah. Iklan, reklame, atau pariwara menjadi satu pemandangan khusus pada bagian promosi sebuah produk atau jasa. Pada pemasaran modern ini, sebuah produk atau jasa yang tidak dipromosikan lewat iklan akan mengalami penurunan tingkat pembelian oleh masyarakat atau konsumen. Karena itu, sebagai alat komunikasi, iklan sangat diperlukan bagi kalangan pebisnis agar masyarakat mengenal, memahami, dan membeli sebuah produk atau jasa. Namun, ada kalanya iklan itu justru membohongi, meracuni masyarakat dengan sajian yang di luar etika sosial, etika bisnis, dan etika periklanan itu sendiri. Di zaman yang serba canggih dan modern ini, di mana teknologi yang sangat terus berkembang semakin hari, kecanggihan teknologi memberikan banyak perubahan dan dampak positif ataupun negatif bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain, dan tentu saja sangat berdampak pada kehidupan sosial manusia. Orang-orang mulai jarang bertatap muka secara langsung jika ada keperluan. Teknologi akan mewakili itu semua. Begitu pula saat menambah ilmu pengetahuan. Kebanyakan manusia menggunakan berbagai media yang berhubungan dengan internet untuk memperoleh informasi tersebut dengan secara praktis dan cepat, atau berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketika momen ini yang harus disadari dalam berdakwah. Seorang pendakwah tentunya sangat baik jika bisa menyesuaikan diri dengan teknologi zaman sekarang dan bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Pendakwah juga dapat memanfaatkan berbagai media yang ada dalam dakwah, sehingga jangkauan dakwah menjadi luas, bahkan bisa mencakup seluruh dunia. Kata dakwah apabila ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata bahasa Arab dakwah. Dakwah mempunyai 3 huruf asal, yaitu dal, ain, dan waw. Dal, ain, dan waw pada kata dakwah memiliki makna memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, menanamkan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, mengisi, dan meratapi. Al-Quran mengembangkan makna dari kata dakwah untuk berbagai penggunaan. Pengertian iklan sendiri adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik terhadap barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan tidak hanya bersifat komersial saja, namun juga dapat berisi ajakan kepada para audiens untuk melakukan hal-hal baik seperti tidak menggunakan obat terlarang, menanam pohon, hingga membuang sampah sembarangan. Iklan dapat dipromosikan melalui televisi, radio, majalah, koran, film, media sosial, bahkan hingga di baliho jalanan. Nah, kalau iklan yang mengandung unsur dakwah disebut apa ya? Dakwah. Nah, iklan yang memasukkan unsur dakwah biasanya adalah iklan Islami. Dakwah Islami tersebut disiapkan melalui iklan-iklan yang berbagai macam produk industri, contohnya seperti makanan, pakaian, kosmetik, dan segala macam kebutuhan hidup masyarakat. Nah, pesan-pesan dakwah Islami yang disisipkan menggunakan simbol-simbol Islam yang sudah dikenal oleh masyarakat, misalnya iklan kosmetik dengan simbol jilbab, iklan bahan pangan dengan simbol halal MUI, dan sebagainya. Keberhasilan suatu iklan tidak terlepas dari pemilihan media yang tepat, karena setiap pemilihan media, setiap periklanan itu memiliki karakteristik dan keunggulan sendiri yang unik. Maka setiap pengiklan diharuskan untuk menyesuaikan tujuan atau sasaran dengan media yang akan dipilih agar periklanan yang disanakan tidak sia-sia. Misalnya nih, dari sisi strategi periklanan, pesan-pesan yang disampaikan sejumlah perusahaan produk halal melalui iklan di televisi masih kurang menampilkan unsur edukasinya terkait dengan pengetahuan dan manfaat produk tersebut. Namun ada beberapa iklan produk halal yang edukatif, seperti iklan larutan penyegar, iklan makanan suplemen,
atau produk sosis, serta produk perawatan tubuh. Iklan-iklan ini dari sisi produk memang telah berverifikasi halal. Ditambah lagi, pembuatan iklannya juga dominan dalam mengusung tema halal. Hal ini dikarenakan telah muncul kesadaran diri dari perusahaan bahwa iklan merupakan proses komunikasi yang memiliki kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran. Selanjutnya, kita akan mereview suatu iklan dan menganalisis pengaplikasian dakwah dalam iklan tersebut. Iklan yang akan kita review adalah Wardah Ramadan Cantik dari Hati. Iklan ini tayang di televisi pada bulan suci Ramadan di tahun 2018 dan dipublikasikan di YouTube pada tanggal 30 April tahun 2018. Iklan ini dibintangi oleh artis yaitu Sandra Dewi yang merupakan salah satu brand ambasador Wardah. Di balik setiap senyuman selalu ada kebaikan. Senyum tulus yang penuh keikhlasan. Senyum sabar yang menyemangati. Senyum hangat yang memaafkan. Indahnya ibadah Ramadan dengan kekuatan senyuman kebaikan. Wardah cantik dari hati. Iklan tersebut menampilkan sosok Sandra Dewi yang sedang mengabadikan momen-momen kebaikan yang ditemukan di sekitarnya melalui kamera. Pertama, ketika ada seorang gadis yang menabrak bagian belakang mobil, namun si pemilik mobil ini tidak marah dan menunjukkan sikap ikhlas. Yang kedua, ketika ada kegiatan belajar mengajar Al-Quran di masjid dan ada anak kecil yang terlihat takut ustazahnya marah karena tidak bisa membaca Al-Quran. Namun ustazahnya malah tersenyum dan menunjukkan sikap ramah. Yang ketiga, ketika ada segerombolan anak-anak yang sedang bermain balok saat Sandra Dewi hendak ke masjid. Namun tiba-tiba ada anak kecil tersebut yang menabrak Sandra Dewi. Sandra Dewi hanya tersenyum saja. Nah, ilustrasi iklan tersebut merupakan contoh dari dakwah bilhal, yaitu dakwah dengan perbuatan. Pesan dakwah yang ingin disampaikan melalui iklan ini adalah kita harus bersikap baik kepada orang lain dan selalu menunjukkan sikap ikhlas terhadap ketentuan qada dan qadarnya Allah. Pakaian yang dipakai mengacu kepada objek sebagai identitas agama Islam, yakni menutup aurat. Pakaian yang digunakan dari Sandra adalah dress berwarna putih, menggambarkan kesan kebebasan, keterbukaan. Selain itu, warna putih juga melambangkan warna yang suci, murni, dan bersih. Hal ini tuh setara dengan Islam yang suci dan bersih. Kemudian pakaian yang digunakan oleh figuran yang lain juga tertutup dan memiliki warna cerah, menandakan suasana yang tenang, santai, diam, lembut, dan kepercayaan, seperti itu. Nah, berdasarkan voice over tersebut menunjukkan produk Wardah yang dipakai oleh Dewi Sandra dapat memberikan kebaikan terhadap orang lain, yakni berupa senyuman. Wardah ingin menunjukkan bahwa cantik selain cantik yang dipoles dengan kosmetik. Cantik yang dimaksud adalah cantik dari hati. Dalam Islam, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Ditambah lagi, senyum merupakan jenis sedekah yang paling ringan yang bisa memberatkan timbangan pahala, yang artinya senyummu di hadapan saudaramu atau sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Nah, pesan dakwah yang dapat diambil dari iklan tersebut adalah yang pertama, sikap tidak mudah marah dan saling memaafkan. Nah, di dalam iklan Wardah tersendiri memberikan pesan positif dan iklannya di bulan Ramadan, yakni berbagi kebaikan dan saling memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang kedua, ada sifat sabar dan ikhlas di bulan Ramadan. Tujuan puasa yang paling mendasar adalah terbentuknya pribadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat iman dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, orang muslim yang sedang berpuasa akan ditimpa dengan kesabaran, mulai dari sabar dalam melaksanakan puasa, sabar menahan lapar, dan sabar juga dalam hal menahan hawa dan nafsu. Lalu yang ketiga ada beriktikaf di masjid, seperti
melakukan kegiatan membantu anak-anak belajar ngaji di masjid, lalu memaafkan kesalahan orang lain dan menunaikan ibadah sholat atau baca Al-Quran di masjid seperti tadarus. Lalu di dalam iklan ini warga juga ingin menyampaikan hal positif di bulan Ramadan seperti melakukan amalan sunnah dan berbuat kebaikan kepada orang lain.